Tanaman ini namanya cannabis, biasanya dipanggil ganja. Ini dipandang oleh orang-orang sebagai narkotika yang berbahaya pada tubuh manusia. Terus, kenapa tanaman ini masuk pada narkotika? Dan sebahaya apa yang diberikan oleh tanaman ini kepada otak manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat di video ini. Apa itu ganja? Ganja adalah sebuah tanaman cannabis yang bisa ditemukan di tempat-tempat yang tropis dan tempat yang mendekati pantai. Ganja ada dua bagian, yaitu cannabidiol atau biasa dipanggil CBD dan tetrahydrocannabinol atau THC. Secara singkat, kalau menggunakan CBD itu tidak akan membuat penggunanya merasa pusing atau mabuk. Tapi beda sama THC, akan membuat penggunanya merasa mabuk dan pusing. Tanaman cannabis ini ada 3 jenis, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. 3 jenis cannabis ini sebenarnya sama, hanya beda pada ukuran tinggi pohonnya. Cannabis ruderalis adalah spesies cannabis dengan tinggi pohonnya yang paling pendek di antara 2 cannabis lainnya. Untuk menghasilkan zat psikoat atau CBD dan THC, biasanya menggunakan akar, daun, dan batang dari tanaman cannabis tersebut. Tanaman cannabis ini mengandung banyak elemen kimia seperti heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya. Semua komponen ini biasanya disebutkan cannabinoid. Kalau kita menggunakan ganja, dampak apa yang akan memberikan pada tubuh kita? Ganja adalah obat yang dilarang oleh pemerintah untuk menggunakannya karena dampaknya kepada seseorang itu sangat berbahaya. Mari kita lihat dampaknya apa saja. Kalau seseorang menggunakan ganja, maka dampaknya adalah gangguan pada memori otak kita, refleks yang lebih lambat, semua mata pada merah, detak jantung meningkat. Yang paling berbahaya adalah akan membuat orang tersebut akan susah untuk bernafas. Dan kalau terus-menerus mengkonsumsinya, maka akan mengakibatkan orang tersebut bisa tewas. Kalau efeknya kepada tubuh sendiri itu, kenapa masih aja ada orang yang menggunakannya? Ganja bukan hanya memberikan efek negatif kepada tubuh manusia, tapi juga memberi efek yang positif, seperti akan membuat penggunanya merasa lebih gembira walaupun menghadapi banyak masalah, membuat penggunanya merasa lebih tenang atau rileks, nafsu makan bertambah, dan lebih ingin banyak bicara. Tapi kalau terus mengkonsumsinya, maka akan mengakibatkan fatal kepada penggunanya. Biasanya ganja dikonsumsi oleh orang-orang yang udah gak ada lagi tujuan hidupnya. Dan yang paling banyak konsumsi ganja adalah para remaja-remaja yang ingin bersenangkan diri mereka sendiri. Makanya, pemerintah kita membentuk tim yang dinamakan Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau biasa disebut LMHD untuk mencari tempat-tempat yang menanam tanaman ganja tersebut. Seperti kejadian yang sempat viral kemarin, ada nih kamera drone yang merekam ladang ganja di Bromo, dan anggota LMHD langsung melaporkan kasus ini kepada pemerintah untuk mengadilinya. Kalau seseorang sudah menggunakan ganja, apa yang harus dilakukannya untuk bisa bebas dari kecanduan tersebut? Untuk menghindar atau berhenti menggunakan ganja, itu tergantung pada dirinya sendiri. Kalau dia mau berhenti menggunakannya, maka dia harus menghindar dari orang-orang yang mempengaruhinya mengkonsumsi ganja, dan banyak menenangkan diri di tempat yang jauh dari pengguna ganja, dan mendekat pada dokter yang lebih mengenal tentang ganja.